Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman semuanya tips trik gitu ya buat yang masih akan persiapan untuk tes P3K. Teman-teman sampai di pertengahan Mei ini gitu. Jadi kemarin beberapa hari ini sudah ada yang mulai tes gitu, dan beberapa dari member kita nih di Cispi Bimbel itu dapat top score di sesinya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau teman-teman bisa skornya tinggi, apalagi top skor gitu ya, nanti kemungkinan untuk teman-teman bisa masuk ke formasi itu lebih besar. Tapi ya kembali lagi tergantung di ketersediaan formasi yang ada di tempat dari teman-teman semuanya gitu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan juga TikTok aku di @cispi_47 @cispi_47. Baiklah, langsung aja ya. Oke, soal nomor 1. Setelah sesi mengajar, Ibu Sari, seorang guru biologi di SMA, menerima umpan balik dari survei yang diisi oleh siswanya. Survei tersebut menunjukkan bahwa beberapa siswa merasa penjelasan Ibu Sari terkadang terlalu cepat dan sulit untuk diikuti. Ibu Sari ingin menggunakan umpan balik ini untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Apa yang sebaiknya dilakukan Ibu Sari? Oke, SJT itu kebanyakan ya soal-soal tentang studi kasus gitu. Bagaimana kitanya udah jadi guru, kemudian menghadapi situasi-situasi di kelas itu solusi yang akan kita berikan itu bagaimana gitu ya. Nah, kaitannya dengan soal ini, teman-teman harus bisa dapetin kata kuncinya. Kata kuncinya apa sih? Ada umpan balik. Nah, ada umpan balik, kemudian jelas banget di sini umpan baliknya itu digunakan untuk meningkatkan. Artinya kan tidak boleh nanti kita ada opsi-opsi yang mana umpan baliknya diabaikan, kemudian tidak memberikan solusi terhadap umpan balik itu, dan seterusnya begitu. Dan balik lagi kita lihat kata kunci dari umpan baliknya apa. Ternyata kata peserta didiknya adalah terlalu cepat dan sulit diikuti. Jadi penjelasannya itu cepat gitu. Mungkin karena materinya yang banyak atau seperti apa waktunya yang terbatas gitu ya, maka penjelasannya terlalu cepat. Nah, jadinya untuk permasalahan dengan penjelasan terlalu cepat, maka solusinya apa? Kayak gitu. Oke, yang A. Ibu Sari memutuskan untuk mengabaikan. Nih, di sini udah ada kata-kata mengabaikan, ya. Jadi udah nggak usah dilanjutkan lagi untuk opsinya. B. Ibu Sari berencana memperlambat kecepatan pengajarannya dan memastikan semua siswa mengerti sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, ini bagus ya, dan ini sesuai dengan apa yang diminta atau permasalahan dari umpan balik di situ. Karena terlalu cepat, jadi kecepatan untuk menjelaskannya itu diperlambat, serta dipastikan dulu kalau peserta didiknya itu paham sebelum nanti lanjut ke topik berikutnya. C. Ibu Sari memutuskan untuk menggunakan lebih banyak materi cetak dan sumber daya online agar siswa dapat belajar sendiri di rumah dengan kecepatan mereka masing-masing. Opsi ini sebenarnya bagus ya, cuman nih lebih ke kayak medianya dan lebih ke kayak peserta didiknya jadi memahami sendiri gitu. Padahal yang diinginkan oleh peserta didiknya adalah penjelasannya tidak terlalu cepat gitu. Jadi kurang tepat dibandingkan opsi yang B. D. Ibu Sari mengadakan sesi tanya jawab di akhir setiap kelas untuk menjawab pertanyaan dan mengulang materi yang sulit dipahami oleh siswa. Ini juga sebenarnya bagus. Jadi kayak tanya jawab itu kan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman gitu ya, dan mengulang materi yang sulit dipahami. Tapi di sini nih masalahnya, mengulang materi yang sulit dipahami. Kalau di sini karena dibilang Ibu Sari terlalu cepat, jadi semua materi tidak bisa dipahami ya, jadi ya nanti mengulang semua dong ya. Jadi kayak kalau bahasa Jawanya mindogaweni gitu. Jadi lebih baik ya opsi yang B daripada yang D ini. E. Ibu Sari berinisiatif untuk mengadakan sesi konsultasi pribadi dengan siswa yang memberikan umpan balik negatif untuk memahami kebutuhan mereka lebih lanjut. Ini kurang tepat ya, walaupun kalau kita lihat sepertinya opsinya bagus gitu, tapi kita udah tahu masalahnya peserta didik ini apa. Kalau udah tahu ya langsung aja kita cari solusinya, tidak perlu cari akar-akarnya lagi karena peserta didiknya udah bilang apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi dari semua opsi ini yang paling tepat adalah opsi yang B, sesuai dengan kata kunci dan sesuai dengan permintaan dari soalnya.
Oke, next. Di kelas Anda terdapat seorang peserta yang sangat cakap dalam pelajaran tertentu, tetapi sering meremehkan atau mengejek usaha teman sekelasnya yang kurang berhasil. Sikap ini membuat beberapa siswa lain menjadi tidak nyaman dan kurang percaya diri. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan mendukung lingkungan belajar yang positif? Oke, dapat ya? Kata kuncinya adalah seorang siswa. Jadi cuman ada satu siswa. Dan siswa itu tuh cakap dalam pelajaran tertentu gitu, satu mapel tertentu. Tapi dia itu meremehkan, mengejek usaha. Jadi teman-temannya kan merasa nggak pede itu ya dengan pekerjaannya karena mungkin standarnya si teman itu yang tinggi. Jadi kayak ya mengejek, meremehkan dan seterusnya gitu. Oke, terus apa yang akan kita lakukan? Yang A, Anda mengabaikan komentar siswa tersebut. Enggak tentu ya, karena siswa komentar seperti ini kan berarti umpan balik untuk bisa kita tindak lanjuti supaya ya ini tadi tercipta lingkungan belajar yang positif. B, meminta siswa yang cakap untuk membantu teman sekelasnya yang kesulitan dengan harapan ini akan meningkatkan empati mereka. Ini opsi yang lumayan bagus ya, tapi sebenarnya bukan empati mereka, tapi empati si siswa yang cakap itu, bukan mereka yang dibully gitu ya ibarat kata ya. C, mendiskusikan pribadi dengan siswa tersebut tentang pentingnya menghormati dan mendukung teman sekelas. Ini opsinya bagus, diskusi secara pribadi. Kenapa? Karena yang bermasalah dalam tanda kutip adalah satu siswa. Maka satu siswa ini harus kita dekati dulu. Kita beri pengertian dulu seperti apa seharusnya. Seperti itu. D, Anda menciptakan aturan kelas baru yang secara eksplisit melarang ejekan dan menetapkan konsekuensi bagi yang melanggar. Ini juga opsi yang bagus, tapi ini secara umum saja ya. Dan ini bisa dilakukan setelah opsi C kita lakukan. E, Anda menyelenggarakan kegiatan kelas di mana setiap siswa dapat kesempatan untuk membagikan sesuatu yang mereka banggakan untuk meningkatkan saling penghargaan. Opsi E ini juga bagus, jadi kayak opsi kesekian yang bisa kita lakukan ya. Ini semacam urut-urutan gitu. Jadi teman-teman pilih prioritasnya. Jadi karena tadi permasalahannya adalah di satu siswa, maka kita diskusikan dulu dengan satu siswa itu, baru nanti kita bisa ciptakan kayak kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensi yang jelas gitu ya. Terus ada kegiatan yang bisa memberikan kesempatan peserta didik untuk membagikan apa yang mereka banggakan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan. Nah, ini juga bisa dilakukan setelahnya. Begitu teman-teman. Jadi, prioritasnya adalah opsi yang C. Next, Pak Johan, seorang guru sejarah di SMP, mendapati bahwa beberapa siswanya tidak tertarik dengan pelajaran sejarah dan seringkali mengganggu kelas. Pak Johan ingin meningkatkan keterlibatan siswa dan memastikan bahwa mereka tidak hanya tertarik, tetapi juga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari pelajarannya. Apa strategi terbaik yang harus Pak Johan terapkan? Sejarah ya. Sejarah itu karena banyak teori-teorinya gitu ya teman-teman ya. Keywordnya di sini siswanya tidak tertarik dengan pelajaran sejarah dan mengganggu kelas gitu. Jadinya rame sendiri ya, karena mereka tidak tertarik kan jadinya bosan. Gimana supaya siswanya terlibat aktif, tapi tidak hanya tertarik dan aktif, mereka juga dapat pengetahuan yang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari gitu intinya. Yang A, Pak Johan memutuskan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti aplikasi secara interaktif dan video pendidikan untuk membuat materi lebih menarik. Nah, opsi A ini bisa ya, artinya dengan kita madu-madankan dengan IT, maka pembelajaran sejarah itu bisa lebih menarik lagi, tidak hanya sekedar mendongeng, terus cerita, terus ceramah gitu ya. Opsi A ini bisa jadi opsi yang tepat dengan menghadirkan media. B, Pak Johan mengabaikan. Oke, berarti opsi B udah nggak masuk nih. C, Pak Johan memberi siswa yang mengganggu tugas tambahan sebagai hukuman agar. Nah, ini juga ada opsi hukuman. Kita juga bisa hindari opsi-opsi seperti ini. D, Pak Johan integrasikan proyek kelompok yang mengharuskan siswa untuk melakukan penelitian dan presentasi tentang topik sejarah tertentu yang mereka pilih. Ini sebenarnya juga bagus nih, jadi ada proyek juga ya, dan di situ ada penelitian, ada presentasinya juga.
Pak Johan meminta masukan dari siswa tentang topik sejarah yang mereka minati dan menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan materi pelajarannya. Kalau yang E itu karena materi juga materi sejarah, kalau kita hanya menyesuaikan dengan yang diminati saja, maka nanti mungkin materi-materi lain jadi gimana? Tidak tersampaikan gitu ya. Jadi antara yang A dan juga yang D nih. Yang A itu dengan media yang interaktif, ada video, sehingga itu membuat materi menarik. Kalau yang D itu integrasikan sejarah dengan proyek kelompok, dan nanti siswa itu ada penelitian serta presentasi tentang topik sejarah yang mereka pilih. Jadi yang mana nih yang bisa lebih membuat keterlibatan siswa? Jelas kalau siswa itu terlibat itu yang ini ya, yang proyek ya, karena proyek itu pasti siswanya keterlibatannya aktif. Kalau yang A itu memang membuat menarik, tapi di sini kata kuncinya yang tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat dari pembelajarannya. Nah, karena ada kata kunci lebih lanjut, maka yang D ini jadi opsi yang terbaik. Karena dengan proyek nanti mereka ada penelitian yang dilakukan, kemudian dipresentasikan. Artinya kan ada keterlibatan aktif, kemudian apalagi tadi ya, mereka dapat manfaat dari pengetahuan yang dipelajari. Nah, ini buat teman-teman beberapa ternyata masih tanya ya tentang bimbel. Jadi kalau untuk bimbel kita udah close member ya teman-teman, karena kita udah berjalan untuk bimbel P3K-nya. Kita yang akan berjalan adalah untuk bimbel PPG nih, karena sebentar lagi PPG guru tertentu akan dimulai. Tapi tenang, tenang buat teman-teman yang mau dapat file soal dan pembahasannya ini lengkap. Di sini ada 3 paket. Teman-teman bisa dapatkan nanti di link ID CISPI 47. Gitu. Jadi di situ teman-teman bisa mempelajari, karena semakin sering teman-teman itu belajar mempelajari, maka teman-teman akan semakin mudah dalam nanti menganalisa soal. Gitu. Jadi akan semakin cepat nanti mengerjakannya, semakin mudah dalam mengerjakannya juga. Jadi bisa scan barcode ini atau nanti lihat deskripsi atau langsung aja ke link ID/CISPI47. Next ya. Seorang siswa di kelas Anda yang mengalami kesulitan belajar seringkali mendapati atau menjadi frustrasi dengan tugas-tugas yang menantang dan cenderung bereaksi dengan marah atau menarik diri dari kelas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk membantu siswa mengatasi frustasi mereka dan memastikan lingkungan belajar yang positif bagi semua? Oke. Ini ya. Seorang siswa, jadi satu siswa itu ada kesulitan belajar dan dia jadi frustrasi karena tugas yang menantang. Jadi memang ini bertolak belakang ya. Tugas menantang itu kan mungkin bisa lebih diberikan kepada mereka yang punya ketertarikan lebih atau punya prestasi di bidang itu, punya nilai rata-rata di atas gitu ya. Sementara untuk anak-anak yang mengalami kesulitan, sebaiknya ada bimbingan lebih atau materi yang menyesuaikan gitu. Kalau yang lebih menantang ini jadi memang semacam kontradiksi. Oke, yang A. Yang A ini mengabaikan tentu tidak. B. Anda memberikan tugas yang lebih sederhana dan bervariasi untuk siswa tersebut, memungkinkan mereka merasa lebih percaya diri dan kurang frustasi. Ini bisa ya, jadi tugas yang kita berikan itu menyesuaikan. Karena mereka mengalami kesulitan, maka kita sesuaikan dulu dengan misalkan nih soal yang umum dulu atau materi yang dasarnya dulu, baru nanti bisa meningkat ke yang lebih analisis dan selanjutnya. C. Mengatur waktu khusus setelah kelas untuk membantu siswa tersebut memahami tugas yang menantang dengan cara yang lebih tenang dan terstruktur. Sebenarnya opsi yang bagus, tapi balik ke tadi, konsepnya adalah karena ini anak yang mengalami kesulitan belajar, jadi mungkin belum saatnya di tugas yang menantang gitu ya teman-teman. D. Anda menerapkan sistem time out di mana siswa dapat mengambil waktu singkat untuk menenangkan diri ketika mereka mulai merasa frustrasi. Oke, balik lagi ke kata kunci adalah kesulitan belajar. Artinya opsi B ini lebih mungkin diterapkan daripada opsi yang D ini. E. Anda bicara dengan seluruh kelas tentang pentingnya kesabaran dan dukungan terhadap teman sekelas yang mengalami kesulitan.
Ini juga bisa dilaksanakan setelah opsi B. Jadi intinya adalah opsi B ini kita pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada anak yang mengalami kesulitan, ada anak yang ternyata kebutuhan khusus karena dia sudah bisa lebih memahami materi gitu. Nah, untuk anak yang kesulitan ini kita dampingi lebih dan kita berikan materi itu mulai dari dasar. Jadi tidak langsung ke tugas yang menantang. Jadi ini kan tugas menantang yang diberikan itu sama untuk satu kelas, makanya dia akan kesulitan. Jadi kita bantu fasilitasi si anak tersebut dengan mulai dari materi-materi sederhana, tugas sederhana yang bervariasi, kita dampingi baru nanti bisa bertahap sampai ke masuk ke tugas-tugas yang menantang. Next, di kelas Anda terdapat seorang siswa yang sangat terampil dalam subjek tertentu, tetapi sering merasa bosan dan tidak terlibat karena kurikulum terlalu mudah bagi mereka. Nah, ini nih yang baru aja kita bahas barusan ya. Kalau yang barusan itu kan soal sebelumnya ini adalah anak yang tertinggal gitu dalam tanda kutip, mohon maaf ya, yang kesulitan untuk mengikuti pelajaran aja kesulitan. Kalau ini justru kebalikannya. Ini anak berkebutuhan khusus karena lebih terampil. Nah, karena lebih terampil tersebut, jadi dia jadi malah bosan dan tidak terlibat karena kurikulum yang terlalu mudah bagi mereka. Jadi kalau yang tadi itu anaknya sedang berusaha keras untuk bisa memahami, kalau anak ini tuh bahkan udah bosen gitu dengan apa yang disampaikan di kelas karena dia udah bisa. Akibatnya, siswa ini sering mengganggu pelajaran dengan perilaku yang tidak sesuai. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk menjaga siswa tetap terlibat dalam mempertahankan lingkungan belajar yang positif bagi semua siswa? Oke, yang A, Anda biarkan aja, jelas enggak. B, Anda berikan tugas tambahan yang lebih menantang. Nah, ini ya balik ke penjabaran yang tadi, menantang inilah yang diberikan kepada anak-anak yang lebih terampil atau punya ketertarikan khusus atau dia di atas rata-rata gitu. Dan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut untuk menjaga mereka tetap terlibat. C. Anda berbicara dengan siswa tersebut untuk memahami minat dan kebutuhan mereka dan menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda sesuai dengan itu. C ini opsinya sebenarnya bagus sih, tapi sebenarnya kita juga udah tahu bahwa si anak ini sudah lebih terampil. Artinya kalau udah kita sudah tidak perlu lagi berbicara dengan anak tersebut, sudah waktunya kita untuk langsung saja menyesuaikan dengan memberikan tugas yang lebih menantang gitu. D, menerapkan sistem reward. Enggak ya, karena ini hanya nanti untuk eksternalnya aja. E, mengatur kerja kelompok di mana siswa tersebut dapat memimpin atau mengajar teman sekelasnya, memanfaatkan keahlian mereka untuk kepentingan kelas. Ini teman sebaya, ini juga bisa jadi salah satu opsi, tapi opsi yang paling mungkin, yang prioritas adalah opsi yang B, dengan memberikan tugas-tugas yang lebih menantang, mungkin ada studi kasus, atau dengan sesuatu lain yang lebih menantang. Lanjut, di kelas Anda ada seorang siswa yang sering mengalami kesulitan mengikuti pelajaran karena kurangnya konsentrasi. Siswa ini mudah terganggu dan seringkali mengganggu teman sekelasnya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk meningkatkan konsentrasi siswa tersebut dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua? Sudah dapat kata kuncinya ya, kurang konsentrasi. Terus mudah terganggu dan sering mengganggu teman. Ya dia terganggu ya mengganggu teman gitu. Karena kurang konsentrasi jadinya ya kayak gitulah usil ya. A. Anda mengizinkan siswa tersebut melakukan kegiatan lain yang mereka sukai saat mereka merasa tidak bisa konsentrasi asalkan tidak mengganggu siswa lain. Kalau ini kan berarti tidak bisa mengikuti pembelajaran semestinya kan karena kegiatan apapun yang disukai. B. Anda menyediakan bahan pembelajaran tambahan yang lebih menarik dan interaktif untuk siswa tersebut guna menarik perhatian mereka. Mungkin ini bisa ya. C. Anda mengadakan sesi konseling singkat dengan siswa tersebut untuk mengidentifikasi penyebab kurangnya konsentrasi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya.
Ini bisa dilakukan jadi kayak diskusi atau konseling gitu ya. Dan kita identifikasi dulu karena di sini belum tahu penyebab kurangnya konsentrasi itu apa. Di sini kan cuman kesulitan mengikuti pelajaran karena kurang konsentrasi. Jadi kita sebagai guru belum tahu nih, belum identifikasi penyebabnya apa. Terus nanti hasilnya baru kita gunakan untuk mengembangkan strateginya gitu. D. Anda mengimplementasikan sistem reward. Nah, ini juga kalau ada opsi lain, mending opsi lain. Jadi reward itu kan lebih ke nanti eksternal aja, motivasi eksternal kan. E. Anda mengatur tempat duduk siswa tersebut dekat dengan Anda agar bisa lebih mudah memonitor dan mengarahkan mereka untuk tetap fokus. Ini juga tempat duduk itu mungkin bisa jadi salah satu opsi juga, tapi belum bisa mengatasi si anaknya dari dalam gitu ya. Kalau tidak ada kita atau tidak dipantau, artinya dia kan kembali lagi seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat, yang prioritas dan sesuai dengan pernyataan yang ada di soal adalah yang C nih, dengan kita diskusi dengan anak tersebut karena hanya satu anak, supaya kita tahu kenapa sih dia tidak konsen serta nanti strateginya, solusinya apa untuk mengatasi hal tersebut. Next, di kelas Anda terdapat seorang siswa dengan gangguan penglihatan yang berarti ia membutuhkan materi pelajaran dalam format yang dapat diakses. Anda menyadari bahwa tidak semua materi pelajaran yang digunakan di sekolah Anda ada dalam format yang sesuai. Sebagai gurunya, apa tindakan yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa siswa ini mendapat akses yang sama terhadap informasi dan pembelajaran? Apakah A. menyiapkan semua materi pelajaran dalam format braille dan audio, serta menyediakan teknologi asistif yang diperlukan? B. memberikan materi cetak dengan ukuran font yang lebih besar dan menggunakan lebih banyak aktivitas verbal dalam mengajar? C. menghubungi pihak sekolah untuk mendiskusikan dan meminta peningkatan fasilitas agar materi bisa lebih mudah diakses oleh siswa dengan gangguan penglihatan? D. meminta siswa lain untuk membantu siswa dengan gangguan penglihatan dengan membacakan materi atau menulis catatan untuknya. E. menyarankan siswa untuk mengikuti program khusus di luar sekolah yang lebih dilengkapi untuk mengatasi kebutuhan pendidikan khusus. Silakan teman-teman dibaca, kemudian opsinya dibaca lagi dan dijawab ya di kolom chat. Menurut teman-teman ini jawabannya apa? Oke, sekian dulu ya yang bisa aku sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lagi yang mau dapetin 3 paket untuk soal dan pembahasan P3 ke tahap 2, bisa lihat deskripsi atau ke link ID /CISPI47 gitu. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan, dilancarkan. Dan nantinya hasilnya bisa dapat nilai yang cukup untuk masuk ke formasi gitu ya. Sampai jumpa lagi. Salam CISPI Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.